Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kematian kaum Nabi Hizqil yang disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 243, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia tanpa kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nabi Hizqil adalah salah satu nabi yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Beliau diutus oleh Allah untuk Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa, dengan mukjizat berupa kemampuan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Hizqil diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang berdomisil di kota Dawardan. Suatu ketika wabah ta'un, wabah penyakit menular, menyerang kota itu. Penyakit menular yang mematikan tersebut meresahkan dan menghantui seluruh penduduk kota itu. Mereka takut terserang penyakit menular yang akan membuat mereka mati sia-sia. Hingga pada akhirnya mereka keluar untuk meninggalkan Dawardan dengan keyakinan dapat lari dari kematian. 30.000 orang, ada yang mengatakan 4.000 orang dari Bani Israel meninggalkan kota Dawardan menuju dataran rendah yang disebut Lembah Afih, yang mereka yakini aman dari penyakit menular itu. Dengan angkuh dan sombongnya, mereka merasa bisa melawan kematian dari penyakit menular tersebut. Namun takdir berkehendak lain. Allah mengutus 2 malaikat ke lembah itu. Salah satu malaikat berada di atas lembah dan satunya lagi di bawahnya. Kedua malaikat tersebut berteriak hingga matilah seluruh penduduk Dawardan dengan kondisi mayat tergeletak dan bergelimpangan. Waktu berlalu cukup lama. Jasad-jasad mayat-mayat tergeletak dan bergelimpangan. Lalu lewatlah Nabi Hizqil ini di antara mayat-mayat tersebut. Beliau mencoba memikirkan bagaimana cara Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada beliau. Berserulah, ayatuha al-izam, inna Allah yamuruki an taktashi lahman. Wahai tulang belulang, Allah memerintahkanmu agar dilapisi daging. Dengan izin Allah, tulang-tulang itu terlapisi lagi daging, dan darah pun mengalir di antara daging dan tulang-tulang mereka. Masya Allah. Kemudian berserulah lagi, ayatuha al-ajsad, inna Allah yamuruki an takumi. Wahai jasad, Allah memerintahkanmu untuk berdiri. Lantas apa yang terjadi? Jasad tersebut berdirilah mereka dan hiduplah kembali mereka seperti semula. Inilah kisah ketika Allah
berkehendak, maka segala sesuatu akan terjadi. Imam Ibnu Hajar berpendapat dalam Fath Al-Bari memberikan penjelasan tentang masalah ini. Beliau membagi menjadi 3 kondisi. Pertama, jika tujuan keluar dari tempat yang terkena wabah yang menular tersebut, maka yang demikian dilarang sebagaimana penjelasan dalam hadis. Kedua, jika tujuannya adalah bekerja atau lainnya, maka ini diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi bahwa keluar dari tempat terjadinya wabah dengan tujuan bekerja maka bukan termasuk larangan. Ketiga, jika keluar dengan niat bekerja sekaligus berniat agar selamat dari wabah, maka dalam hal ini Imam Ibnu Hajar berpendapat yang demikian ini diperbolehkan. Nah, saudara, dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bergantunglah kepada Allah. Jadi, dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisi, tetaplah meminta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.